tandanya orang-orang yang ditempatkan Allah di makam asbab, nang berdagang, bertani, bekerja. Tandanya orang yang direstui Allah untuk itu. Ada 6 tanda. Bila 6 tanda ini ada pada kita, berarti kita direstui Allah duduk di situ. Jangan hendak pindah ke makam tajrid, ke makam nang kada berusahaan lagi. Tetapi bila mana 6 tanda ini ada sesuatu nang kada kita miliki, kada bisa kita dapatkan, berarti itu isyarat kita mesti pindah kepada makam tajrid. Nah, demikian pula sebaliknya, makam tajrid. Apakah dia di makam tajrid ini sudah diridhai Allah? Ada tandanya. Bila tandanya ini kada pas, berarti itu isyarat agar pindah kepada asbab berusaha. Nah, sekarang kita mengetahui apakah usaha kita ini diridhai Allah. Bila diridhai Allah, ini tarusakan aja berusaha. Jangan berampi-ampi sampai mati berusaha. Sampai mati. Jangan berampi-ampi kalau memang di situ diridhai Allah. Nah, tandanya apa? 1, husulul kifayah wal muwasah lil fuqara wal masakin. Pertama, usaha kita yang kita jalankan selama ini cukup untuk keperluan kita dan bisa membantu orang lain. Dagangan kita, usaha kita, hasilnya itu cukup untuk kebutuhan kita, bahkan bisa membantu orang lain. 1. Yang kedua, la yulhihil asbab an zikrillah. Usahanya yang selama ini dia jalankan kada melalaikan dia daripada zikrillah. Sembahyang berjamaah banyak kawa. Ini tokonya para ke masjid. Yang berjamaah kawa. Ke pengajian aktif, kada terganggu. Baca Quran sekian juz sehari kawa. Usahanya kada mengganggu dia daripada zikrullah. Nah, ini tanda yang kedua. Tanda kita ini diridai Allah dalam kedudukan berusaha. Yang ketiga, la yajurruhul asbab ila ma harramahullah. Usaha kita ini kadang menarik, membawa kepada yang diharamkan Allah. Nah, usaha kita nih kadang menarik kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Kadang-kadang ada usaha itu yang bisa membawa kepada yang diharamkan Allah. Ini kada usahanya ini murni, kada membawa kepada yang diharamkan Allah. Satu contoh, sekarang ada usaha. Nah, kita kada kawa berusaha itu kalau kada membuka rekening di bank. Contohnya, karena perusahaan-perusahaan tuh nya kada hakun kita berkirim duit lawan sales nya kada percaya. Jadi kita ini mesti maulah rekening maka di bank. Nah, maka di bank nang berbunga banknya, lain bank nang kehendak kita, kada bank nang ditunjuk inya. Itu ada bunga dapat kaina kita dari simpanan kita, karena maulah rekening pasti ada menabung. Ada mau liur basi aja bulah rekening itu ada duitnya. Nah, hendak berusaha ini mesti membuka rekening di bank, maka bank ini riba. Mau kada mau riba. Nah, ini ngarannya sudah membawa kepada yang diharamkan.
Nah, bila macam itu berarti usaha kita ini sudah kada diridai Allah. Nah, cari usaha lain nang kada menarik kita kepada yang diharamkan Allah. Banyak usaha lain nang kada menarik nang diharamkan tuh. Yang keempat, muasyaratul abrar. Dia berusaha tetapi sepergaulan dengan orang-orang baik. Usaha ini usaha orang baik-baik. Yang kelima, mujanabatul asrar. Dia menjauhi orang-orang jahat. Nya kawa usahanya itu kada berhubungan lawan orang-orang jahat. Ahli sugok, ahli mafia, ahli apanya kan kawa kada berhubungan dengan itu. Karena usahanya kada sangkut paut lawan bubuhan itu. Yang keenam, husulun niyatis salihah, adanya niat yang saleh. 6 perkara tuh. Bila selama ini usaha kita ada 6 perkara itu, berarti kita diridai Tuhan duduk di situ. Jangan berpindah-pindah. Baik berpindah usaha atau berpindah kepada kada berusaha. Jangan. Itu sudah alamat. Coba bayangkan, kita ada berisi usaha pemasukan nih. Cukup bahkan lebih. Ibadah sedikit pun kada terganggu, kada membawa kepada yang haram. Kakawanan orang yang baik-baik, orang yang jahat-jahat jauh. Niat yang baik ada, usaha apa lagi yang baik pada itu. Karena ini memang diridai Allah usahanya nih. Ukur aja usaha kita nih, pas kada itu. Bila kada pas, usaha kita kada diridai Tuhan. Kita mesti pindah pada usaha itu. Kalau hendak baik, kalau hendak selamat. Bila ditarusakan, bahaya. Kada percaya, buktiakan lah kaina. Kalau kita berusaha, macam-macam dah usaha dicari, kada mau cocok. Berusaha ini gagal, berusaha ini gagal, cari usaha ini, kada mau baik juga berusaha, macam-macam cara sudah. Ada yang baik, cuma ada haramnya. Ada yang baik, cuma di lingkungan orang-orang jahat. Ada yang baik usaha, cuma kada kawasan bahayang, ribut. Nah, bila macam itu kita harus pindah. Pindah ke mana? Pindah ke usaha yang baik. Bila kadada juga, pindah ke makam tajrid. Nah, pindah ke makam tajrid. Pindah ke makam tajrid lagi. Dan bila Allah memerintahkan kita ke makam tajrid, itu Allah bertanggung jawab. Ada pacang kelaparan kita ada pacang susah ada. Karena ini Allah yang memindahkan kita ke makam tajrid. Kalau kita berpindah seorang, nah itu bahaya. Bahaya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam usaha itu diperlukan juga niat yang baik. Karena usaha ini menentukan sabilillah atau sabilis syaitan itu diniat. Usaha sama, turun katuku sama, buliknya sama, bulihinya duitnya sama. Tapi saya kong niatnya salah, fisabilis syaitan. Saya kong niatnya baik, fisabilillah. Nah, jadi niat. Orang yang usahanya diridai Allah itu dia mudah untuk mendapatkan niat-niat yang baik itu. Apa niat yang baik? Kita berusaha. 1. Ibtigha'u fadlillah. Kita berusaha itu mencari anugerah Allah. Anugerah Allah.
Fadlillah, anugerah Allah itu lebih khusus daripada rizki. Berusaha jangan niat mencari rezeki, jangan. Berbahaya. Kenapa? Sebabnya dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah, ar-rizku yasmalul halala wal haram. Rizki itu termasuk nang halal dan haram. Makanya doa rizkan halala, jangan supaya rizki nang halal. Kalau kita berniat mencari rezeki, nah itu salah. Rezeki itu bisa halal, bisa haram. Jadi niat kita berusaha itu mencari fadlillah, anugerah Allah. Nah, itu niatnya. Karena anugerah Allah itu, fadlillah itu dicontohkan dalam Al-Quran. Dalam surat Jum'ah. Fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullah katsira la'allakum tuflihun. Nah, jadi artinya anugerah rezeki, anugerah Allah itu letaknya di antara dua zikir. Fa'idha qudiyatis shalatu, bila tuntung sembahyang, Pantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah Allah. Wazkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah. Nah, jadi berusaha itu hendaknya turunnya berdoa, berzikir. Nah, di toko pun berzikir dan berdoa juga. Itu dapat anugerah Allah. Jadi niat yang pertama itu berusaha anugerah Allah nang dicari. Fadlillah tadi. Nah, di antara niat berusaha, aunul muslim, menolong orang Islam. Menolong orang Islam. Karena orang nang katuko datang itu orang nang perlu. Apalagi jual obat. Nah, berjual apa lagi? Orang-orang perlu. Jadi buka toko sahajaku menolongi kaum muslimin. Ya mah haraga jangan terlalu tinggi kada menolongi ngarannya. Nang sadang-sadang aja haraga. Ini menolongi niat nih. Orang berhutang dihutangi kan menolongi. Nah, niatnya menolongi orang muslim. Ini contoh-contoh usaha kita yang diridai Allah. Idza wajada ma dzukir la yantaqilu ila tajrid illa bi amri syaikhihi aw bi isyaratin wadihatin ka ta'azzuri ma dzukir min kulli wajhin. Apabila dia mendapatkan tanda-tanda yang disebutkan tadi, dia tidak boleh pindah ke makam tajrid kecuali perintah gurunya. Nah, kecuali perintah guru. Dan ini berusaha padahal bagus. Semua tanda yang dibaik itu sudah ada padanya. Cuma aja guru macam pindah. Sekarang ikam kawani aku di rumah aja begana, aku makan juga ikam. Nah, terpaksa mau ada mau. Ampe berusaha tuh. Ada jalan lain lagi, ampe. Tajrid. Karena perintah guru. Au bi isyaratin wadihah, atau ada isyarat yang nampak seperti uzur yang disebutkan dari segala sisi. Kada kawa berusaha cobai ini, kada kawa. Cobai berusaha ini untung, cuma terganggu ibadah. Berusaha ini kau beribadah rugi. Berusaha ini akhirnya kembali kepada nang haram. Kada kawa dicoba-coba semacam-macam, kada kawa jo ibadah usaha nang baik. Nah, itu artinya isyarat dari Allah pindah. Jangan di situ lagi begana. Kada usah lagi beribadah aja sudah kepada Allah. Nah, pindah ke makam tajrid ngarannya.